عصبه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib Masjid Surau Darul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, para pengurus Masjid Surau Darul Jannah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan anggota masyarakat dan tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Bil khusus kepada semua jemaah, Bapak Ibu yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib dan beriktikaf sejenak untuk menunggu waktu isya dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi yang kita cintai, yang menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan, siapa saja yang bersalawat kepada Nabi satu kali, sallallahu biha asyra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kata Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu, salawat Allah kepada hambanya berupa ayyarhamukum, yakni berupa rahmat dan kasih sayang. Jadi rumus sederhananya, Bu, kalau pengen dapat sayang dari Allah, maka sering-sering bersalawat kepada kekasihnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon izin menggantikan guru kita Ustaz Deki Habibur Rahman. Beliau berhalangan dan memberitahu kepada kami tadi pukul 18:10. Artinya Pak, beliau ingin mencoba untuk datang, tetapi karena memang kondisi beliau tidak memungkinkan, makanya sudah mendesak untuk mengikuti waktu maghrib. Maka beliau memberitahu, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kehadiran pengganti ini yang jauh lebih di bawah dari Ustaz Deki Habibur Rahman, mudah-mudahan tidak mengurangi fadilah dan keutamaan majelis Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita, Bu. Karena hidayah Allah itu, Pak, kita mampu menyelesaikan ibadah Ramadan kemarin. Kata Allah, Bu, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu adalah hidayah dari Allah. Allah beri kita hidayah, Bu, sehingga dengan mudah Allah beri kita taufik sehingga dengan mudah kita melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan kemarin. Maka sesuai dengan janji Allah, Bapak Ibu, siapa saja yang keluar dari Ramadan kemarin, maka kondisinya akan mendapatkan ampunan di sisi Allah dan dia akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, Bapak, alhamdulillah kita sudah keluar dari Ramadan. Mulai dari tanggal 1 Syawal kemarin, Bu, di hadapan para malaikat ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri kemarin, maka itu para malaikat, Bu, kata Allah, ya malaikati, wahai para malaikatku, saksikanlah hari ini di bulan Syawal ini, Bu, pada permulaan Syawal, maka saksikanlah wahai para malaikat, anni ja'altu thawabahu, sesungguhnya aku telah memberikan, sesungguhnya aku telah menjanjikan kepada hamba-hambaku yang telah melaksanakan ibadah puasa kemarin, min siyamihi, dari seluruh rangkaian puasa yang dia kerjakan,
Meskipun badan penat, Bu, capek, haus, lapar, min siyamihi, dari semua puasa-puasa mereka, wa qiyamihi, dan dari segala sholat-sholat malam yang mereka kerjakan, maka kata Allah, Bu, ridhoi wa maghfirati, maka mulai pada 1 Syawal kemarin, Bu, kita diberikan oleh Allah ridho dan ampunannya. Amin. Maka karena ridho dan ampunan ini, Bapak Ibu, maka kondisi kita disebut dengan fitri. Al-fitratul Islam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya, Bu, setiap kita yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan kemarin dengan sungguh-sungguh karena Allah, maka Bapak Ibu, kondisi kita tanpa dosa, tanpa kesalahan. Amin. Makanya, Pak, Nabi SAW memberikan sebuah analogi bagaimana gambaran kita pada 1 Syawal dan sampai saat ini, Bu. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, Bu, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha tinggi, fardhu siyami Ramadan, telah mewajibkan kepada hambanya untuk menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa bulan Ramadan. Wasanantu qiyamihi, dan aku, kata Nabi, telah mensunnahkan kepada kalian untuk mengerjakan sholat-sholat malam. Faman somahu wa qamahu, dan siapa saja yang telah melaksanakan, menyelesaikan puasa Ramadan dan telah mengerjakan qiyam Ramadan, maknanya, Bu, sholat-sholat malam, maka kondisi mereka kal yaumi waladathu ummu, dikeluarkan dari Ramadan, Bu, pada bulan Syawal dalam keadaan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya. Nah, luar biasa, Bu. Jadi kita semua suci dari kesalahan dan dosa. Tapi ingat, Bapak Ibu, ini bertahan lama atau tidak? Jangan-jangan, Bu, hanya pada saat itu saja. Lepas dari itu kita kembali ke rumah, sudah hilang ampunan dan ridha Allah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan, innal iblis la'natullah, sesungguhnya iblis laknatullah. Ketika kita mendapatkan ampunan tadi, Bu, mohon izin, Bu, dapat ampunan dan ridho, maka pada saat yang bersamaan iblis, Bu, berteriak marah. Berteriak marah, Bu, saking marahnya, saking besar teriak iblis, raja daripada syaitan. Maka semua pengikutnya, Bu, dari segala penjuru arah itu mendekat kepada raja mereka. Maka syaitan-syaitan yang menjadi pengikut iblis ini itu mendekat kepada raja mereka. Apa kata para syaitan? Ya Sayyidana, wahai pemimpin kami, kira-kira apa yang membuat engkau begitu marah pada hari ini? Kalau kamu beritahu kami, maka kami akan hancurkan apa yang akan membuatmu marah itu. Maka kata iblis, Bapak Ibu, kata iblis, tidak ada yang membuatku marah pada hari ini kecuali Allah telah memberikan ampunan dan ridhonya kepada umat Muhammad. Maka sia-sialah pekerjaan kita dari jam ke jam, waktu ke waktu, hari-hari, bulan demi bulan. Sia-sia kita mengajak anak durhaka kepada orang tua, sia-sia kita mengajak orang tua zalim kepada anaknya, sia-sia kita mengajak orang berzina, sia-sia kita mengajak orang makan riba, sia-sia kita mengajak orang minum khamar dan lain sebagainya, Bu. Sia-sia itu semua karena pada hari ini Allah telah memberikan ampunan kepada umat Muhammad. Maka kata iblis, Bu, berkata kepada para syaitan, wahai para pengikutku, kemari mendaki nasadori, Bu. Kece iblis kepada syaitan, Pak. Apa kata iblis? Mulai hari ini kalian bekerja lebih giat, kalian berusaha lebih besar, berusaha lebih sungguh-sungguh dalam menggoda umat Muhammad, sehingga yang semula mendapat ampunan akhirnya mendapatkan kebencian dari Allah. Yang semula sudah mendapatkan keridhaan, Bu, akhirnya mendapatkan kemurkaan dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mohon izin kita mengingatkan, karena kita baru lepas dari Ramadan, Bu, hanya beberapa hari kita di bulan Syawal, maka tugas kita adalah menjaga nilai-nilai di Ramadan kemarin, Bu, agar terbiasakan dalam kehidupan kita ke depannya, sehingga syaitan dan kawan-kawannya itu tidak mudah untuk menggoda kita. Nah, itu tugas kita, tidak mudah untuk menggoda kita. Karena Bapak Ibu, kalau sempat kita tergoda lagi, maka hilang ampunan dan keridhaan Allah tadi. Maka sia-sia juga
hasil dari Ramadan yang telah kita penuhi kemarin. Nah, ini sebagai pengantar Bapak Ibu, kita masuk kepada pembahasan di antara hasil yang diperoleh oleh seorang di bulan Ramadan itu Bapak Ibu, yakni diampuni dosanya dan dia diberikan ketakwaan kepada Allah. Maka kata Allah Bapak Ibu sesuai janjinya dalam Al-Quran surah yang 183 Al-Baqarah itu menjelaskan siapa yang telah menyelesaikan ibadah Ramadan maka dia akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah. Nah, ini takwa ini Bu yang akan kita pelihara, nilai-nilai takwa ini yang akan kita jalankan dalam kehidupan kita yang akan datang sampai nanti kalau Allah izinkan kita bertemu lagi di dalam bulan Ramadan berikutnya, ataupun kalau Allah panggil kita Bu, Allah memanggil kita dalam mengamalkan nilai-nilai ketakwaan yang telah kita peroleh di bulan Ramadan sebelumnya. Ibu yakin dah Bu, kalau sudah dapat ketakwaan, dapat keridhaan Allah, dapat ampunan Allah, meskipun tidak sampai di bulan Ramadan tahun depan, Pak, yakin tidak masuk surga? Yakin, harus yakin Bu. Hadisnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Suatu ketika ada sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini Bu, dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu bertemu dengan dua orang. Yang orang ini Bu semulanya non Muslim, tidak Islam. Kemudian di dalam mimpi itu disaksikan Thalhah, dia ini masuk Islam, keduanya. Yang pertama masuk Islam diikuti oleh temannya yang kedua. Orang pertama Bu setelah masuk Islam dia lebih giat beribadah, lebih banyak ibadahnya. Sedangkan orang kedua tidak begitu banyak ibadahnya. Artinya yang pertama lebih banyak. Kemudian orang pertama ini Bu setelah masuk Islam dia lebih giat ibadah. Kemudian dia ikut perang Bu, ikut perang qadarullah meninggal dalam keadaan syahid. Sedangkan orang kedua Bu meninggalnya 1 tahun setelah kawannya yang pertama meninggal, dan meninggalnya Bu dalam keadaan tertidur. Kira-kira apa yang lebih utama antara dua Bu? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama Bu ya. Kenapa yang pertama? Karena dia amal ibadahnya banyak, dia meninggal dalam keadaan syahid. Nah itu Bu, kematian yang paling indah adalah syahid. Sedangkan kawannya Bu meninggal dalam keadaan tertidur. Nah kemudian Bapak Ibu, ketika terbangun di dalam mimpi itu Thalhah melihat orang kedua ini Pak lebih dulu sampai ke surga ketimbang orang pertama. Maka Thalhah heran, kita pun heran Bu. Ya kenapa orang yang kedua ini lebih dulu, kenapa enggak orang yang pertama? Kan heran Bu. Thalhah sebangun dari tidur itu Bu bingung juga. Karena bingung, beliau temui Nabi SAW. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sungguh heran ya Rasul. Kenapa engkau heran? Kata Nabi, saya menyaksikan begini. Kenapa orang kedua lebih dulu sampai ke surga, sedangkan orang pertama lebih banyak ibadahnya? Maka kata Nabi SAW, Bapak Ibu, ini poin dari Ramadan itu. Kata Nabi SAW, bukankah dia meninggal 1 tahun setelah temannya meninggal? Betul ya Rasul. Bukankah dia ini selama 1 tahun dari kawan yang meninggal tadi dia bertemu dengan bulan Ramadan? Benar ya Rasul. Bukankah selama Ramadan dia menjalankan ibadah puasa, dia menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya? Benar ya Rasul. Bukankah selama Ramadan itu dia tinggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah? Benar ya Rasul. Maka kenapa engkau heran? Kata Rasulullah. Karena orang yang kedua ini mendapatkan keberkahan Ramadan yang tidak diperoleh oleh kawannya yang meninggal lebih dulu. Nah ini poin di sini Bu, betapa keutamaan Ramadan itu kalau benar kita kerjakan, sungguh-sungguh kita lakukan, maka fadilah dan keutamaannya bisa membuat kita ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketakwaan ini mesti kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu, segala bentuk nilai-nilai kebaikan Bu, misalnya ini takwa. Maka segala bentuk nilai-nilai kebaikan itu Bu, muaranya disebut dengan takwa. Apapun itu adalah takwa. Dan segala bentuk ibadah Bu, apapun ibadah yang kita kerjakan, muaranya juga kepada takwa. Ibu sholat, bapak sholat, mohon izin, itu semuanya akan menjadikan kita bertakwa. Apapun kebaikan, pahala yang kita lakukan Bu, itu muaranya kepada takwa. Nah puasa Bapak Ibu, puasa langsung disebut Allah untuk menjadikan hamba yang bertakwa. Maka jangan sia-siakan ketakwaan itu Bu, mari kita pelihara dalam kehidupan yang akan datang.
Di antara perintah Allah Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu mesti melakukan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu Bu, yang kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, ini poinnya ya. Di antara hasil dari takwa yang telah muncul dalam dirimu, wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau ingin bertakwa kepada Allah, di antara bentuk ketakwaan itu, engkau harus mengerjakan ini gitu. Apa perintah Allah? Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah engkau berkata benar, berkata jujur. Itu bagian dari takwa. Nah, satu poin ini Bu, kita coba sampaikan bagaimana ciri-ciri orang yang berhasil di Ramadan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau betul kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah, di antara ciri-ciri yang harus kita lakukan dalam kehidupan nantinya adalah kita ingin senantiasa berkata dan berbuat jujur. Jangan lagi sekali-sekali, mohon izin Bu, mohon maaf, kita sempat berkata dusta atau berkata bohong, besar ataupun kecil itu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dosa dusta dan bohong ini tidak menggambarkan kepribadian seorang mukmin yang telah mendapatkan takwa. Orang yang bertakwa dan orang yang beriman itu digambarkan dalam Al-Quran, innama yaftaril kadhiban ladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebohongan di muka bumi, dia melakukan kedustaan di muka bumi, hakikatnya kata Allah, mereka tidak percaya, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Nah, ini kalau ada orang berdusta, mohon maaf, berarti dia tidak yakin dengan ayat-ayat Allah ini, tidak yakin dengan keesaan Allah, tidak yakin dengan kebesaran Allah. Lantas dia disebut sebagai apa? Sebagai orang munafik. Kata Nabi SAW, orang munafik itu diantara cirinya idza hadatsa kadzaba. Kalau orang itu berkata bohong, nah itu gambaran dari orang munafik, selalu bohong, selalu bohong, selalu dusta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengadakan kebohongan di muka bumi ini, pada hakikatnya mereka tidak yakin dengan ayat-ayat Allah dan mereka disebut oleh Allah ulaika humul kadzibun, mereka itulah para pendusta. Nah, ini luar biasa Bu, Allah menyebutkan langsung sifatnya dan Allah mengecam langsung orang. Selama kita berbohong, maka kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Kira-kira Pak, aku bertanya, izin bertanya, dosa dusta kok di dalam agama kita urutannya kabar? Misalnya kita buat urutan dosa-dosa yang paling besar itu 1 sampai 10. Kira-kira dosa dusta atau bohong kok urutannya kabar apa? Nomor berapa kira-kira? Nomor 1 Bu, kita sama-sama tahu tuh, syirik, ya. Nomor 2 kita sama-sama paham tuh, durhaka kepada orang tua. Nomor 3 dan berikutnya kira-kira apa Pak? Nomor 3 dan berikutnya, dusta ini urutannya nomor berapa? Meskipun para ulama tidak menentukan kedudukan dusta, cuman ada hadis Nabi satu. Suatu ketika Nabi SAW menyandarkan punggungnya di salah satu tiang mimbarnya. Kalau mimbar Nabi kan ada 3 tingkatan anak tangga, kemudian ada tiangnya. Nabi menyandarkan bagian punggungnya sambil berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahu tak kalian dosa-dosa yang paling besar itu? Kata para sahabat, Allah Rasulullah alam. Maka Nabi pun menjawab, dosa yang besar itu yang paling besarnya, yang pertama asyirku billah, yang kedua uququl walidain. Nah, posisi Nabi tadi bersandar kan Bu? Nah, kini Bu, untuk menyebutkan yang ketiga itu, Nabi luruskan punggungnya Bu. Kemudian Nabi sampaikan, adapun dosa berikutnya yang termasuk dosa yang paling besar adalah kadzaba, dusta. Artinya Bapak Ibu, dalam sebuah frame hadis, Rasul menyebutkan meskipun tidak berurutan, tetapi dosa dusta disejajarkan dalam sebuah hadis dengan dosa 2 yang paling besar. Syirik 1, durhaka kepada orang tua 1. Saking besarnya Bu, maka Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, kedudukan dosa besar ini, dosa-dosa dusta ini setara, hampir setara dengan dosa syirik dan dosa durhaka kepada orang tua. Makanya besar sekali, besar sekali.
Makanya Allah mengecap orang dusta itu. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Sungguh celaka kata Allah orang-orang yang berdusta. Maka Bapak Ibu, hasil Ramadan kemarin akan menjadikan kita tidak lagi menjadi orang pembohong, tidak lagi menjadi orang berdusta. Kenapa? Kalau sempat selepas Ramadan kita masih berdusta, masih berbohong, menandakan ketakwaan itu tidak kita miliki. Tidak akan kita miliki, Bu. Selama mulut kita, pembicaraan kita, perkataan kita masih ada kedustaan atau kebohongan, baik itu terhadap orang lain ataupun terhadap orang-orang yang jauh lebih besar mudaratnya daripada kebohongan kita daripada satu orang maupun kepada orang lain yang lebih banyak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas perilaku jujur yang harus kita kedepankan. Karena kejujuran itu kata Nabi SAW pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya Bu? Kejujuran pasti akan mendatangkan kebaikan. Hadis dari Imam Muslim. Kata Nabi Bu, wa iyyakumus sidqa, hendaklah kamu berkata jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada al-birru. Apa makna al-birru? Kebaikan, Pak. Kata para ulama kita, Pak, al-birru. Kenapa digunakan kata al-birru? Al-birru kobo kata ulama, kebaikan yang berasal dari segala penjuru arah. Itu al-birru. Kebaikan yang bersifat materi atau non materi. Nah, baik materi kebaikannya Bu atau non materi disebut dengan al-birru. Makanya kata al-birru Bu digunakan untuk berbakti seorang anak kepada orang tua. Dikenallah dengan birrul walidain. Artinya Bu, kalau ada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia mesti memberikan kebaikan dari segala bentuk, baik materi kan atau non materi. Kan kadang-kadang Bu anak kita kan salah pemahaman. Kalau sudah dikirim orang kayak piti dari rantau ke kampung halaman, menurutnya lah berbakti, itu baru materi. Sedangkan al-birru yang dimaksud non materi juga. Makanya orang yang paham dengan konsep al-birru, Bu, meskipun sudah dikirimi uang, sudah dikirimi ini, tetapi masih sempat mengunjungi orang tuanya ketika lebaran. Kenapa, Bu? Karena dia ingin menyempurnakan baktinya. Karena orang tua kita mengizin, Bu, tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga perhatian, kunjungan, kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, kata ini Bu digunakan untuk orang jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena orang jujur Bu akan ada kebaikan dari segala penjuru arah untuk dia. Akan ada kebaikan untuk dia baik materi ataupun non materi. Nah, itu Bu. Jadi orang jujur pada hakikatnya Bu dia akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang paling besar itu Bu, fa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, pasti muaranya surga. Jadi Bu secara konsep, selama kita jujur dalam kehidupan dunia, kebaikan-kebaikan akan kita peroleh dan pada akhir hayat nanti di akhirat kita mendapatkan surga. Sedangkan wa iyyakumul kadzib, dan janganlah kamu berkata dusta atau bohong. Kata Nabi Bu, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan akan membawa kamu kepada keburukan atau kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan segala kejahatan yang kita temui Bu, keburukan yang kita alami, muaranya nanti kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita, mohon izin Bapak Ibu, dalam kajian yang singkat ini, mari kita tanamkan kejujuran. Kalau sudah jujur diri kita Bu, hendaklah kata Allah kita bersama orang-orang yang jujur. Ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, masih orang bertakwa. Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Ciri-ciri bertakwa gimana Bu? Kunu ma'as-shadiqin. Setelah engkau bertakwa, hendaklah engkau mendorong orang lain bersama-sama untuk berbuat jujur. Jadi kejujuran bukan untuk diri sendiri Bu. Kalau ada orang tidak jujur, tugas kita membawanya untuk bersama orang-orang jujur. Jadi kita mesti bergabung. Kalau ada dua kelompok orang Bu, satu kelompok dia penuh dengan kedustaan hari-harinya, satu kelompok lagi penuh dengan kejujuran. Kita kata Allah mesti mengikuti bergabung di kelompok orang-orang jujur. Karena bergabung di kelompok orang jujur Bu,
langsung dipuji oleh Allah kepribadiannya. Hadisnya sahih diriwayatkan. Kata Nabi SAW, wahai kaum muslimin, perang Khaybar akan kita lakukan. Maka dikumpulkan semua kaum muslimin, Bapak Ibu, ya. Kemudian berkumpul kaum muslimin. Esok hari kita akan menuju Khaybar. Kita akan menghadapi musuh. Mereka sudah semena-mena. Maka Bapak Ibu, ketika pengumuman itu terjadi, terbagilah kaum muslimin kepada dua kelompok. Satu kelompok orang yang teguh dengan imannya berangkat meskipun dalam keadaan keterbatasan. Sedangkan orang munafik, lagi-lagi orang munafik dengan enggan mereka tidak mau datang mengikuti perang Khaybar. Di antara yang tidak pergi perang Khaybar itu yang disebutkan dalam riwayat itu ada 3 orang sahabat. Ubay bin Ka'ab, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi'ah. 3 orang itu ini tidak diupai. Nah, kemudian ketika Nabi pulang dari Khaybar menuju ke Madinah, maka yang tidak ikut perang tadi dipanggil. Wahai orang-orang yang tidak ikut perang, temui Nabi. Maka orang-orang munafik sejak dari rumah lah mengarang cerita, ingin berbohong kepada Nabi. Jadi dipanggil si fulan, datang pulang. Apa kece yang fulan yang orang munafik yang pembohong? Ya Rasul, aku tidak bisa pergi perang Khaybar. Bukan aku tidak diam, tapi kalau tidak bisa, emang alasanmu apa? Alasanku sakit. Datang lagi orang munafik, ya Rasul, anak aku sedang sakit. Datang lagi, ya Rasul, aku berhalangan. Datang lagi orang-orang pembohong itu, padahal Nabi sudah diberitahu oleh Allah, ya, bahwa mereka berbohong. Tapi mereka berbohong untuk mengelakkan siksa atau konsekuensi hukum dari Rasul. Mereka beranikan berbohong. Tapi beda dengan 3 orang ini. Mereka meskipun sama, lalu ketika disuruh menghadap Nabi, apa kata Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab orangnya penyair, pandai bernarasi, mudah mempersuasikan obrolannya kepada orang untuk mempengaruhi orang itu saat timbana Ubay bin Ka'ab. Tapi apa yang dilakukan Ubay? Ketika Ubay dalam perjalanan demikian, aku bisa saja beruntung di Rasul. Aku pandai mengarang-arang cerita, aku pandai membuat kartu-kartu, aku jadi lah diakui oleh orang-orang Madinah. Tapi kata Ubay, kalau aku berbohong kepada Rasul, artinya mungkin aku terelak dari hukuman dunia. Tapi aku takut nanti mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu diajak kawannya berdua menghadap Rasul. Ya Rasul, kami bertiga tidak punya alasan tidak ikut perang Khaybar. Artinya tidak ingin berdusta. Dia murni kalau memang tidak mau. Maka turun ayat surat At-Taubah 119 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian seperti orang ini. Kata ulama tafsir orang ini yang dimaksud adalah Hilal bin Umayyah, Ubay bin Ka'ab dan Mararah bin Rabi'ah. Begitulah orang yang berani jujur meskipun pahit, ya, dia akan langsung dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita saksikan begitu banyak kebohongan-kebohongan. Meskipun bukan kita pelaku, jadi dukung kebohongan itu. Kata Allah, jangan masuk dalam kelompok orang itu. Masuk tidak boleh. Meskipun bukan kita yang berbohong itu, jangan dekat, jangan mendukung, jangan membuat orang lain yakin dengan apa yang dilakukan. Nah, kita kan kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kawan yang berbohong, kita dukungnya, nah, kan itu persoalan. Padahal ancamannya jelas. Orang yang masuk dalam kategori ini sama dengan melakukan kebohongan, karena dia tidak mencegah kemungkaran. Artinya kalau orang yang berbohong tadi kita dukung, kita benarkan perilakunya, kita akan sama mendapat dampak dari apa yang dia kerjakan. Nah, ini luar biasanya. Nah, tugas kita adalah untuk bergabung kepada orang-orang jujur. Terakhir sebagai penutup, nanti dari kisah ini Bapak Ibu boleh gambarkan bagaimana dampak dahsyatnya dari kebohongan itu. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam itu Nabi Isa melakukan perjalanan dengan kawannya, dengan sahabatnya yang kita kenal dengan siapa sahabat Nabi? Hawariyin. Di antara Hawariyin itu ada sahabat Nabi satu, namanya tidak disebut dalam kisah. Ketika itu dibawa dengan kawannya, wahai teman, kita akan melakukan perjalanan. Baik, kata temannya. Nah, ketika dalam perjalanan bekal sudah mulai menipis, ya, makanan minuman sudah mulai habis. Maka dirobohlah oleh Nabi Isa satu. Ya, kebetulan mata uang dulu mungkin adalah
sejenis koin, ya, ada 3 koin Bu, 3 koin. Nah dikeluarkan oleh Nabi Isa, kata Nabi Isa kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ini ada uang, silakan pergi beli makan ke tempat lokasi yang terdekat dari posisi kita sekarang. Maka baiklah kata temannya Bu, berangkat temannya, Nabi Isa sholat, Nabi Isa sholat. Temannya berangkat beli makanan, setelah membeli makanan, Bu, barang makanan yang dibawa Bu, 3. Ada yang menyebutkan roti, Bang, ada yang menyebutkan daging. Anggaplah roti supaya lebih enak. 3 potong roti itu Bu, ketika sampai di hadapan Nabi Isa, mencari Nabi Isa sedang sholat, Bu, akhirnya nampak roti tadi Bu dimakan cek roti. Nah, karena Nabi Isa tidak tahu jumlah rotinya dibawa, Bang, maka setelah dimakan Bu, ya, Nabi Isa selesai sholat, ditanya oleh Nabi Isa, wahai sahabatku, sudah dapat roti tadi? Sudah, di Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bukankah roti yang kau bawa 3? Itu Nabi Isa tahu, ya. Kecek orang kubu untuk mengarang kebohongan itu. Ada cuma 2 lepek di pipi tadinya Nabi Isa. 2 adalah aku dan bohong. Kecek Nabi Isa serius, kecek Nabi Isa. Serius wahai Nabi Isa. Kecek Nabi Isa, baiklah. Karena engkau sudah mengatakan demikian, saya tidak membutuhkan roti ini lagi. Ambillah roti. Nah, jadi Bu, diajarkan kekawanan dari Nabi Isa tidak mau memakan roti tersebut. Kemudian Bu, Nabi Isa berjalan di bawahnya temannya ini, nampak seekor biawak sedang berjalan di depannya. Ditangkap biawak, kemudian disembelih oleh Nabi Isa, kemudian diguliti. Tetangga kulitnya Pak, maka kecek Nabi Isa, wahai makhluk Allah, atas izin Allah hidup kembali. Maka hidup hewan tadi Bu, merangkak dia sampai ke rawa-rawa, masuk ke dalam air. Kecek sahabatnya Bu, subhanallah, luar biasa mujizat engkau ya Nabi Isa. Kecek Nabi Isa Bu, kalau engkau yakin dengan mujizat aku, bara roti tadi. Keceknya Bu, masih kan biasanya Bu untuk menutupi kebohongan pertama dikarang kebohongan yang lain Pak. Kecek sahabatnya Bu, model baru bakawan aja kita Nabi Isa, model percaya sama Bu, jauh Bu berjalan engkau model yakin. Roti itu cuma 2 dan piti itu seketek ngerepek Bu. Kecek Nabi Isa, baiklah. Berjalan terus Bu, nampak sungai, nampak air yang cukup besar, sungai yang cukup besar. Kata Nabi Isa, kita akan nyebrang ke sungai itu wahai sahabatku. Kata sahabatnya, tidak mungkin Nabi Isa, itu tidak ada perahu, tidak ada sampan. Kecil Nabi Isa dipegang tangannya, kemudian mereka berjalan dari saya. Sampai di seberang sana, kata sahabatnya, subhanallah, luar biasa mujizat engkau wahai Nabi Isa. Kata Nabi Isa, Bu, kalau engkau yakin dengan mujizat aku, bara roti. Ada juga Pak, ada ceknya Pak. Nabi Isa, kalau mudik koyo ya sabana ada bakawan gitu Nabi Isa. Nah, meragukan aku, bola jujur ke kau Nabi Isa, 2 roti tadinya. Pak, apa mungkin aku beruntung? Kan kita suka mendapatkan realitas seperti itu. Kecek Nabi Isa, baiklah kalau begitu. Kemudian mereka berjalan lagi, bro, bertemu dengan 3 kantong. 3 kantong. Setelah dibuka, ternyata kantong itu bersih emas. Diambil oleh Nabi Isa 3 kantong emas tadi. Kemudian kata Nabi Isa, wahai sahabatku, 1 kantong untukmu, 1 kantong untukku, dan 1 kantong lagi aku akan berikan kepada orang yang makan roti tadi. Keceknya Bu, Nabi Isa, roti itu 3, aku yang makan. Saking curang, kan orang dusta itu kan curang. Nampaknya dalam Al-Mutaffifin Bu, redaksinya 2. Wailul lil mutaffifin 1, wailul yaumaidil lil mukadzibin 1. Setara tuh. Orang curang, Bu, pasti berdusta. Orang berdusta tujuannya untuk kecurangan. Kan itu yang terjadi gini Bu. Untuk mendapatkan keinginannya hanya curang Bu, berdusta. 1 paket tuh di Al-Mutaffifin. Innahum lasalul jahim. Tempat mereka nanti adalah neraka jahim. Bu, kecil Nabi Isa, begitu, baiklah. Nabi Isa dengan tersenyum Bu, kecil Nabi Isa, mulai hari ini, detik ini kita berpisah. Berpisah Bu, bayi kawanku tadi membawa 3 kantong emas, Nabi Isa berangkat juga. Di dalam perjalanan kawanku tadi Bu dihadang oleh 3 perampok. 3 perampok disekap, ditangkap. Dicari emas banyak tadi lalu dieksekusi, dibunuh. Maka setelah eksekusi terjadi Bu, lalu meninggal Nabi Isa, 3 kantong emas tadi mencari tubuh terlalang atau perampok tadi. Luar biasa kawan, kita pesta lah dulu. Disuruhnya kawan dan surangkop Bu untuk mencari makan. Karena lah dapat jatah. Kawan carilah dulu makanan, kita pesta apa? Betul banyak.
pai na kawan ko ketika kawan ko pai ke pasar nang berdua ko berunding kecil 3 kantong kalau kita batiku cek surang tapi kalau kita berdua 1,5 surang tambah banyak tambah banyak akhirnya pun dibuat skenario berbohong lagi untuk mengelabui kawan tadi pun beko kalau tiba kawan kita nampuk makanan tuh langsung kita bunuh jadi kita dapat masuk lama dia kedua oke setuju ternyata kawannya pulang dari pasar tadi takkan mas 3 kantong kan kecil 3 kantong tuh kalau bati kunci surang kalau musnah orang berdua tuh abu punya surang dengan akhirnya masukkan racun ke dalam makanan makanan ke situ sampai di hadapan kawannya jadi kawan makan dulu bosan mana cari kalian makan dulu makan kawan dulu tanpa disengaja apa tapi sebelum disuruh makan tadi dibunuhnya kawan tadi sudah disuruh makan duluan sebelum makan dibunuh kawannya membawa makanan tadi dia eksekusi akhirnya mati karena saking senang tanpa ada curiga sedikit pun hanya makan nasi yang dibawa kawan tadi akhirnya mati kan itu berpe dia bawa Nabi Isa. Qadarullah suatu ketika Nabi Isa lewat lagi di tempat itu apa kata Nabi Isa? Ini poinnya. Inilah kesudahan dari orang yang berdusta, orang yang curang. Makanya Bapak Ibu, dusta pasti akan membawa kepada keburukan bahkan kematian. Tambah banyak orang yang kalau mulai berdusta akhirnya binasa. Baik di dunia dia merasakan dampaknya ataupun nanti di akhirat dia akan merasakan akibat dari kedustaan itu. Maka ayat-ayat Al-Quran dengan terang dan lantang mengingatkan kita bersama untuk tidak mencapai perilaku atau sifat pendusta. Karena luar biasa azabnya. Wail itu wailu yauma idzin lil mukadzibin. Makna sederhananya yakni celakalah orang-orang pendusta. Tapi kalau kita kaji tafsir bagaimana gambaran celakanya itu salah satu wail itu seperti sebuah terowongan di dalam salah satu neraka jahannam atau jahanam itu terowongan tempat lewatnya darah dan nanah busuk yang masuk ke dalam terowongan tadi sampai ke sebuah muara telaga, di situ berkumpul nanah dan darah. Maka wail orang yang dusta, orang yang curang itu tempatnya dalam tubuh, dalam kebusukan, dalam tempat yang panas, dalam tempat yang mengerikan. Itu bagian dari gambaran azab yang merasakan pasti jauh lebih besar daripada gambaran yang kita lukiskan atau yang kita dengar dari Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup yakni Ramadan membentuk kita menjadi takwa, dan ketakwaan itu kata Allah dibuktikan dengan perkataan yang jujur atau perkataan yang benar. Selama kita menjaga perkataan jujur, ketakwaan akan selalu Allah bimbing dalam diri kita. Tapi kalau sering kita berdusta, Allah hilangkan ketakwaan. Buah dari Ramadan itu kita dicap oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang berdusta, dan kelak kita akan celaka baik dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, Bu. Ya, boleh, Pak. Di suatu desa, kalau di suatu desa pemimpinnya tuh suka curang, suka bohong, Pak, suka bohong, suka curang, dan masyarakat tahu, Pak, tahu tentang keburukan itu. Kalau dibiarkan, Pak, di situ turunnya bala. Karena kalau dalam suatu tempat, Bapak Ibu, apalagi pemimpinnya, jangan pemimpinnya, masyarakatnya saja, kalau dibiarkan berbuat maksiat tanpa dilarang, tanpa di situ mengundang malapetaka dari Allah. Apalagi kalau pemimpinnya kita biarkan, Pak, tentu tambah celaka negeri tersebut. Nah itu, tambah celaka. Meskipun kecelakaannya bukan dalam bentuk azab yang diberikan dunia seperti banjir dan sebagainya, tetapi kemakmuran, keberkahan tidak akan Allah turunkan di negeri itu. Itu mungkin, Pak. Jadi harus kita sampaikan, harus kita cegah. Nah, itu Allah.